Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu materi dari ekonomi publik, yaitu peran teori ekonomi dalam analisis kebijakan ekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, apakah teman-teman sudah tahu apa saja peranan teori dalam analisis kebijakan ekonomi? Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, dalam melakukan analisis pada suatu masalah, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda dari setiap analisis dan acuan ekonom yang dilakukannya. Suatu kebijakan yang sama, ketika dianalisis oleh ekonom dengan pandangan yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Nah, analisis ini biasa disebut juga dengan analisis normatif, yang artinya analisis ini berdasarkan pendekatan konsep normatif. Pendekatan ini didasarkan pada keputusan tentang apa yang sebaiknya atau semestinya untuk mencapai apa yang diinginkan. Dasar ilmu ekonomi ialah mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi bermacam kebutuhan hidup manusia. Tujuan dari adanya ilmu ekonomi juga dikarenakan perlunya proses produksi. Adanya proses produksi karena sumber daya alam tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan analisis empiris atau analisis positif. Analisis ini menjelaskan tentang adanya hubungan sebab akibat. Secara mikro, ketika diberlakukan peningkatan pajak pendapatan, maka secara teori akan mengakibatkan penurunan jam kerja. Karena pekerja merasa lebih nyaman jika jam kerja dialihkan untuk menambah jam istirahatnya. Dengan asumsi seperti ini, dari sisi pekerja, maka secara akumulasi akan menurunkan jam kerja, sehingga penawaran tenaga kerja akan menurun. Teman-teman, berikut adalah kurva pengaruh pajak terhadap keseimbangan atau indifference curve. Dalam kurva tersebut, sebelum dinaikkan pajak pendapatan, maka budget konstan yang dimiliki adalah M0. Dan setelah diberikan kenaikan pajak, maka budget konstan yang dimiliki adalah M1. Di mana pendapatan per minggu atau I maksimal yang bisa diperoleh menurun, sedangkan jumlah maksimal atau H mengalami kenaikan. Sedangkan utility yang bisa diperoleh adalah kurva-kurva acuh tak acuh yang dinotasikan U0 dan U1. Sebelum dikenakan kenaikan pajak pendapatan, maka keseimbangan yang terjadi pada titik E0. Nah, pada posisi ini, besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh dari pekerja yaitu pada titik I0. Sedangkan jumlah jam yang digunakan untuk bersantai pada posisi H0. Sedangkan setelah dikenakan kenaikan pajak pendapatan, maka keseimbangan terjadi pada posisi S1. Ketika dikenakan pajak yang lebih besar, pekerja merasa bahwa ia lebih baik bersantai karena dengan tingginya pajak yang dikenakan, maka merasa sia-sia jika bekerja, sehingga ia menurunkan jam kerjanya. Akibat jumlah jam bersantai meningkat dari H0 menjadi H1, dengan demikian jumlah pendapatan yang diperoleh per minggunya menurun menjadi I1 dan I0. Teman-teman, berdasarkan hasil analisis yang terlihat pada kurva tersebut bahwa meningkatnya pajak pendapatan menjadikan disinsentif bagi para pekerja karena dapat menurunkan motivasi untuk bekerja. Akibatnya, jumlah jam kerja menjadi menurun. Nah, secara mikro, jika asumsi ini terjadi,
maka adanya demotivasi bagi para pekerja, yang pada akhirnya dapat menurunkan penawaran tenaga kerja secara agregat. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan metode analisis empiris. Analisis ini digunakan untuk memastikan implikasi suatu kebijakan atau respon dari suatu stimulan, di mana secara teori dapat menghasilkan ambiguitas. Ambiguitas terjadi ketika kondisi yang dianalisis berbeda. Dengan demikian, asumsinya pun tidak sama, sehingga satu kebijakan menghasilkan implikasi yang berbeda pula. Analisis ini didasarkan pada fakta yang ada, sehingga apa yang dikemukakan adalah apa yang sebenarnya. Nah, teman-teman, di sini terdapat 3 metode yang sering digunakan dalam analisis empiris, yaitu interview, eksperimen, dan kajian ekonometrik. Pembahasan yang pertama mengenai interview. Interview merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, cara ini memiliki kelemahan, di mana jawaban yang diberikan bisa tidak mencerminkan yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu eksperimen. Eksperimen adalah suatu uji coba yang dilakukan oleh peneliti untuk pengamatan dan pengecekan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat. Metode ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya bisa dikontrol. Nah, cara ini memiliki kelemahan karena membutuhkan sampel yang sebenarnya, di mana sampel yang menjadi anggota yang diikutkan dalam eksperimen harus mewakili populasi yang dipertimbangkan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi yang sesungguhnya. Eksperimen ini banyak pertimbangan, di mana objeknya dapat berupa manusia dan benda mati, serta pertimbangan lainnya yaitu masalah biaya. Dan metode yang terakhir yaitu kajian ekonometri. Kajian ini merupakan gabungan antara teori ekonomi, analisis statistik, dan kemampuan matematis ekonom. Kajian ini dilakukan untuk melihat reaksi dari kegiatan ekonomi dengan melihat perilaku yang telah diobservasi. Ketika ekonom tidak mampu mengontrol kejadian secara historis, maka ekonom tersebut melakukan kajian dengan melihat sesuatu yang penting yang telah terjadi. Kelemahan dari kajian ini adalah koreksi data yang bersifat non-eksperimental, sehingga interaksi pelaku ekonomi kurang bisa terlihat. Selain itu, ekonom harus jeli dan teliti dalam menentukan model yang paling tepat untuk melihat adanya hubungan langsung dari variabel yang diteliti dengan berdasarkan konsep yang jelas. Adapun kelebihan dari kajian ini yaitu dapat melihat kejadian yang natural yang telah terjadi. Data yang digunakan pun apa adanya, yang diperoleh dari data aktual dan fakta yang telah terjadi. Meskipun ada juga penelitian yang menggunakan data yang bersifat hasil persepsi dari responden. Itu terdapat contoh model penawaran. Nah, dari model penawaran tersebut dapat digambarkan bahwa labor supply atau L ditentukan oleh net wage rate atau WNET, pendapatan dividen and interest atau A, umur X1, dan jumlah anak yang dimiliki X2, serta berbagai variabel lain yang dianggap tetap dan diwakili oleh A0. Dalam implementasinya, L diwakili oleh banyaknya jam kerja yang dilakukan. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan terakhir kita, yaitu perbedaan ekonomi positif dan normatif. Ekonomi positif melihat pada kondisi yang sebenarnya terjadi, tidak terlalu memperpedulikan apakah hal itu baik atau buruk. Sifat yang terkandung di dalamnya berupa kondisi aktual kini dan masa depan. Sedangkan ekonomi normatif menitikberatkan pada apa yang sebaiknya terjadi dengan selalu mempertimbangkan norma, etika, dan kebijakan berlaku. Sifat pendekatan yang terkandung dalam ekonomi normatif berupa nilai ideal. Perbedaan yang kedua yaitu ekonomi positif memetakan dunia seperti apa adanya tanpa keinginan untuk mengubah. Sedangkan ekonomi normatif menggambarkan dunia dengan kesejahteraan dan kebaikan. Karena itulah terdapat gagasan-gagasan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup atau
kesejahteraan masyarakat. Pendekatan positif dan normatif ini tidak hanya terbatas untuk bidang ekonomi saja, melainkan bisa diterapkan untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari kami, semoga dapat bermanfaat ya. Thank you for watching.